Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Selamat berjumpa kembali bersama saya di kanal Suara Kaki Lima. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung kanal Suara Kaki Lima, yang sudah nge-share, yang sudah nge-like, yang sudah komen, semuanya lah. Kembali sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua pada sehat walafiat, pada umurnya pada panjang, pada berkah, pada apa lagi, rezekinya pada banyak, uangnya banyak, nggak habis-habis, anaknya soleh-soleh, istrinya cantik-cantik. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini lagi rame banget ini masalah Rosuryo dengan kawan-kawannya nggak selesai-selesai. Kalau yang dulunya Rosuryo dan kawan-kawan itu terus menyerang Jokowi gitu ya, menyerang Jokowi dengan berapi-api, dengan bersemangat. Lah sekarang justru mereka sendiri yang berantem gitu kan. Jadi setelah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis diberi SP3 atau mendapat SP3, ya terlepas dari seperti apa sih mekanismenya. Karena kemarin kan ini ya ramenya nggak ada minta maaf, nggak ada minta maaf gitu kan. Tapi pada kenyataannya SP3-nya itu muncul, SP3-nya itu keluar gitu kan. Kenyataannya seperti itu, faktanya seperti itu intinya. Nah, karena itulah kemudian Roy Suryo dengan kawan-kawannya yang tidak mendapatkan SP3 ya kesel tentunya. Kesel banget asli itu, kesel banget. Karena menurut mereka, apalagi menurut pernyataan statementnya kalau tidak salah siapa ya, ada statement yang mengatakan bahwa yang memulai itu kan Egy Sujana gitu kan dengan Pak Damai Hari Lubis. Kenapa sekarang justru yang lari duluan itu adalah Egy Sujana dan Hari Lubis. Oke teman-teman, jadi tentu orang punya sudut pandang yang berbeda ya. Dari sudut pandang atau dari kacamatanya Rosuryo dan kawan-kawan, Refli Harun, Ahmad Hasinuddin, pokoknya dan kawan-kawannya lah kubu Rosuryo ini, tentu mereka memandang dari sudut pandang bahwa dia itu apa namanya, dengan bisa dikategorikan karena memandangnya dari sudut pandangnya mereka yang tadinya bareng-bareng kemudian lari, seolah-olah lari dari peperangan gitu kan. Akhirnya mereka menyematkan gelar bahwa kalau tidak salah ya dengan kata-kata pengkhianat gitu, yang mungkin ini yang dipermasalahkan oleh Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, yang kemudian Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini melaporkan Rosuryo dan Ahmad Hosinuddin, karena memang ya Ahmad Hosinuddin ini dengan Rosuryo ini adalah orang yang kalau ngomong itu kayak nggak ada rem-remnya gitu kan, kayak nggak ada rem-remnya gitu. Nah ya kita tahu lah di dunia perpolitikan semua kayak ngelos aja mulutnya. Muncul dulu itu ada cebong kampret, sekarang ada termul dengan keleduk. Aduh, ya Allah. Saya sendiri perasaan ya, saya meskipun saya berada misalnya ya, karena saya melihat dari sisi bahwa tidak mungkin lah kalau Jokowi itu ijazahnya itu palsu gitu. Dengan fakta-fakta yaitu keterangan-keterangan dari UGM. Dasarnya kan saya seperti itu. Tapi saya tidak pernah kayaknya saya ngomong ngomong kelompoknya apa namanya, kelompoknya Rosuryo itu dengan perkataan keledung gitu. Tapi saya dikata-katain termul udah sering di kolom komentar itu. Tapi ya nggak apa-apa ya. Cuma menurut saya itu kurang elok lah menurut saya. Yang lebih elok ya
ya kita dengan bahasa-bahasa yang lebih bagus dari itu. Karena kita harus paham, kita harus sadar bahwa kita adalah bangsa Indonesia yang selama ratusan tahun itu menjunjung tinggi adab, sopan santun, tata krama yang dan budi pekerti yang luhur ya. Kita tahu bangsa Indonesia itu diakui dunia termasuk bangsa yang menjunjung tata krama itu ya, punya sopan santun, punya dan tata krama yang tinggi, budi pekerti yang tinggi. Jadi kalau bukan kita yang merawat itu siapa lagi gitu kan. Makanya saya agak kurang setuju kalau ada akademisi kemudian diundang di televisi melontarkan kalimat-kalimat yang kotor. Seperti saya contohkan Rocky Gerung lah selalu mengucapkan dengan kalimat dungu, tolol gitu kan. Ini kan tidak pantas menurut saya. Kok kemudian oleh oleh pihak televisi tersebut diundang terus gitu sehingga mengeluarkan kalimat yang berulang-ulang. Bayangkan kalau kalimat-kalimat tersebut kemudian didengar oleh anak-anak kita yang sekarang masih sekolah di sekolah dasar, SMP dan seterusnya, kemudian ditiru oleh mereka. Dan hari ini kan adalah eranya digital, kemudian mereka berbicara dengan bahasa-bahasa yang tidak pantas tersebut kan baik bisa bayangkan bangsa Indonesia ke depan di 100 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang akan seperti apa tutur kata generasi kita nanti. Oke teman-teman, eh, ini terlalu panjang tadi beloknya. Dalam kesempatan video kali ini saya akan membahas satu video, kebetulan saya mendapatkan satu video pernyataan Rosuryo yang kayaknya sih ungkapan kekecewaan mereka karena ditinggalkan oleh Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kita lihat dulu videonya ya. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Kita bersama-sama. Dari awal ini kita mulai dari kita jangan ada yang lari dari tanggung jawab. Ya. Jadi artinya kalau ada seseorang yang kemudian tidak seperti nakoda kapal itu seharusnya berada di kapal sampai kapalnya tenggelam, bukan kemudian terjun ke laut sendiri atau bahkan menyelamatkan atau menyelamatkan. Ini yang namanya melepas kepala tetap megang ekor, ya. Oke teman-teman, jadi pernyataannya Rosuryo sepertinya adalah ungkapan kekecewaan kepada Egy Sujana dan Damai Harilubis yang Rosuryo menganggap bahwa Egy Sujana ini adalah nahkoda gitu kan. Karena ada statementnya kalau tidak salah Ibu Kurnia ya. Ibu Kurnia mengatakan bahwa yang pertama kali melaporkan kasusnya ijazahnya Jokowi itu kan Egy Sujana katanya gitu. Itu dulu masih ingat mungkin ya kalau tidak salah yang masalah yang di Bareskrim itu. Yang kemudian kasusnya ditutup karena menurut Bareskrim Polri bukti-bukti yang diajukan oleh TPUA karena waktu itu yang melaporkan kalau tidak salah bukan Rosuryo tapi TPUA yang dinahkodai oleh Egy Sujana seperti itu. Tapi kan kemudian ditutup. Nah, menurut pandangannya Rosuryo bahwa Egy Sujana ini adalah nahkoda yang lari gitu kan. Nahkoda yang lari dari tanggung jawab meninggalkan anak buahnya. Ya nggak apa-apa lah, itu kan sudut pandang beliau gitu kan. Tetapi dari sudut pandang Egy Sujana dan Damai Harilubis tentunya ya mungkin lain. Egy Sujana mungkin beliau mungkin uh, punya sudut pandang bahwa dia merasa tidak pantas untuk dipidanakan gitu kan, untuk ditersangkakan sehingga ya dia mengajukan restoratif justice itu gitu kan. Mungkin itu sudut pandangnya Egy Sujana sehingga mengupayakan itu restoratif justice itu kan. Atau mungkin punya sudut pandang bahwa
mereka menemukan kebenaran. Kebenarannya maksudnya kalau dulu misalnya nuduh-nuduh ijazahnya Jokowi palsu begitu ke sini-sini, mungkin mungkin ya ini diperlihatkanlah ijazahnya Jokowi dan seterusnya bla bla bla, kemudian menyimpulkan bahwa oh ya benar berarti aku yang salah lah gitu kan. Mungkin seperti itu, aku yang salah, kemudian ya udah kita ajukan restoratif nggak usah gengsi-gengsian, mungkin gitu. Sudut pandangnya kan tetap berbeda. Artinya kalau mengakui kesalahan apakah itu satu hal yang salah? Kan enggak juga. Ini mungkin dari sudut pandangnya Rosuryo ya mungkin berbeda karena dia merasa bahwa yang selama ini bareng-bareng kemudian tiba-tiba dia pergi gitu kan, sehinggalah digelari dengan gelar pengkhianat gitu kan. Atau kalau dari sudut pandang Egy Sujana ya lain juga. Nah, dan seterusnya lah. Dalam hal seperti ini teman-teman, jadi orang-orang itu punya sudut pandang yang berbeda-beda. Yang satu mengatakan bahwa ini pengkhianat, tetapi yang satu lagi bisa jadi kebenarannya kan lain gitu. Faktanya kan mungkin bisa jadi lain gitu kan. Karena mungkin di tengah jalan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa sebenarnya ijazahnya Jokowi itu asli gitu. Mungkin seperti itu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya, kita tonton aja lah pokoknya keseruan ini kita ikuti terus ya. Ya, masalahnya udah kadung mereka sebarkan sendiri, mereka publish sendiri ya. Rakyat kayak kita rakyat rada kecil itu ya nonton aja kemudian kita komentari gitu. Boleh berkomentar A atau B dan seterusnya, yang penting itu tadi ya dijaga karena ini dunia digital dan seterusnya. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang kita itu harus hormati, ada norma-norma yang kita itu harus hormati gitu kan. Jangan sampai ya menyakiti orang lain lagi nanti jadi pidana lagi. Oke, kita lanjutkan videonya sedikit lagi. Kepalanya seolah dilepas di SP3, ekornya tetap dipegang. Ekornya apa pasal-pasal berkaitan di 5 tahun ke atas, berapa? 160 KUHP, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, yang ancamannya di pasal 45 ayat 2 Undang-Undang ITE. Itu kan di atas 5 tahun sama kan. Jokowi menggunakan pesta ini. Dia ikuti semua round yang sudah terlanjur diproposalkan oleh orang-orang ini. Dia ikuti sampai pada halaman terakhir. Dia buntuti terus. Dan dia tidak akan kalah sampai di ujung. Ya, oke. Teman-teman, itu tadi pernyataannya Ahmad Hojinuddin ya, yang mengatakan bahwa kepalanya dilepas, ekornya tetap dipegang gitu kan. Mungkin ini ya, mungkin yang dimaksud adalah Pak Jokowinya gitu. Yang kepalanya kan tadi yang dianalogikan kepala itu adalah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ini dilepaskan gitu, sudah tidak ditangkap lagi. Tapi ekornya aja yang dilepas gitu. Berarti kalau kepalanya dilepas, ekornya dipegang gitu kan. Ini kepalanya kalau masih nyambung, harusnya kan ekot-ekot aja gitu kan. Ya permasalahannya ini masalahnya kepalanya udah misah gitu kan. Udah terpisah dari badannya, dari ekornya udah terpisah. Ya kalau kepalanya udah terpisah dari ekornya, ya logikanya mati lah. Iya, logikanya mati kalau menggunakan analogi itu. Mungkin itu yang dimaksud. Oke teman-teman, jadi itu ya keseruan video-video diskusi pada siang hari ini. Kita saksikan terus ya keseruannya seperti apa ya. Inilah politik, politik itu ya seperti ini. Jadi apa namanya? Kalau ingin mendowngrade lawan politiknya, kemudian mengeluarkan statement, kalau statementnya kelewatan, akhirnya dipidanakan. Akhirnya karena merasa dipidanakan, kemudian membuat narasi kriminalisasi karena melanggar hak asasi berekspresi di ruang publik atau dan seterusnya gitu kan.
Jadi ya kita ikuti saja, kita sebagai rakyat, kita sama-sama berdoa ya semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, damai, aman, dan makmur, dan semua dinamika yang terjadi di dunia perpolitikan ini semoga ini adalah satu proses menuju kematangan untuk berpolitik bangsa ini. Oke, sekian saja teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.